Pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi stand down ini seluruh Vale global, seluruh dunia. Jadi setiap shift ini diminta kita bawakan sekitar 30 menit. Jadi resmi ini. Jadi stand down kali ini judulnya Aksi untuk Hidup. Tidak bisa dilihat semua ini ke sana. Di mana di tahun ini 6 bulan berjalan sudah terjadi 3 peristiwa fatality di Tambang Vale. Jadi 1 cacat total, 3 yang meninggal. Tapi bukan di Vale Indonesia, ini di Vale Brasil. 8 kejadian N2 itu hipo dan terjadi eksiden. Dia belum masuk ke fatality N1. Yang dibilang fatality itu meninggal atau cacat tetap. Jadi N2 itu aktivitas kita ini high hipo, ada eksidennya. Standar Vale di Indonesia, di kita itu hanya batas N3. Dia tidak hipo, tapi ada eksiden. Contohnya apa? Termasuk aktivitas di stasiun misalnya. Ya, LV apa itu masuk N3, itu batasnya. Itu tidak dianggap hipo, tapi terjadi kecelakaan. Itu yang batas saja maksimal untuk Vale Indonesia. Paham itu N1, N2, N3. Jangan sampai ini ada video tapi ini bahasa Meu nome é Afins Oliveira Alves, tenho 34 anos, trabalho na empresa Vale há 10 anos e tive a infelicidade de perder um amigo no local de trabalho. Não é fácil, é uma tristeza enorme, uma tristeza profunda. Você recebeu a notícia de que você perdeu um companheiro, não só um companheiro, um amigo para toda a vida. Douglas era um cara alegre, extrovertido, brincalhão. Todo o ambiente que o Douglas estava era motivo de alegria, de coisas boas. Nunca se mostrava triste, sempre alegre, sempre divertido, sempre brincava com todo mundo. Ele mudava o vestiário, com suas brincadeiras, com sua alegria contagiante. E faz muita falta o Douglas. O que fica de lição pra gente é sempre ter obsessão por segurança. Sempre pensar que em casa tem alguém a nos esperar. E hoje a família do Douglas dengarkan opa nanti saya suruh terjemahkan. chegando em casa do trabalho. Sempre agir com segurança e pensar que a nossa família nos espera. O Douglas era um exemplo de pai, um exemplo de ser humano. O Douglas era o melhor. O que fica pra gente é as lembranças boas. Alegria, companheirismo, carisma, exemplo de pai, cruzeirense e muito alegre. Luta eterna ao Douglas. Ya, dari video ini kita diminta masing-masing individu merenungkan bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kita bisa kembali dari tempat kerja kita itu tidak kurang satu apapun. Kita boleh kembali dengan selamat. Tidak terjadi eksiden, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi apa semua itu. Jadi barangkali bagus kita ambil fotonya, kita semua begini, merenung. Aksi untuk hidup. Aksi kita. Mungkin Palangki bisa foto dulu. Ya. Jadi itu melambangkan begini. Kita punya tangan semua pegang di dada. Kanan. Ya. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan.
Balik Andoyo, nah Ya. lawannya harusnya. Karena yang dia pegang adalah jantung sebenarnya. Saya kasih waktu 3 menit kita merenung. Bagaimana pekerjaan kita itu, bagaimana kita melakukan aktivitas kita itu, kita memikirkan apa potensi bahaya, apa yang bisa terjadi, bagaimana kita mengendalikan itu. Kita mulai. Cukup. Bagaimana kita bisa mengingat, memperhatikan pekerjaan kita. Kalau teman-teman yang di QA di stasiun ini biasa mengambil sampel, ada potensi di situ, bisa tangan terjepit, tertindih drum, apa semua itu. Bagaimana pengendaliannya? Yang membawa LV ini di SIP kita ini sudah ada 4 kejadian. Pecah kaca, grader 1. Kedua kasus menelpon. Yang ketiga kasus 98. Yang keempat LV waktu saat kita masuk malam. Jadi saya ini dicap bagaimana ya, kurang kontrol. Sampai masih ada banyak kejadian ini. Sedangkan di SIP lain ada yang sama sekali tidak terjadi apa-apa. Ini semua kembali ke perilaku kita. Jadi saat kita tadi merenung, coba bayangkan. Kira-kira itu apa masalahnya? Apakah kita terlalu ingin cepat selesai, shortcut, ingin cepat pulang, lalai? Ini yang harus kita ingat ini. Kalau ada teman kita mungkin kita lihat, ini sudah menyimpang ini. Misalnya dia fatigue, jalannya sudah lain-lain. Tolong dibantu dia, jangan dibiarkan. Sinilah kita kerja sama tim, saling mengingatkan. Begitu juga kalau kita diingatkan, tidak usah tersinggung. Harusnya kita ucapkan terima kasih. Ini resapi dan bertindaklah, perubahan mental harus dimulai dari hati. Kenapa kita tadi semua begini? Kita renungkan itu. Kita mulai dari hati. Jadi tidak ada lagi datang bekerja karena pikiran. Kalau hati kita bagus, hati kita tenang, otomatis pikiran kita juga bagus. Pekerjaan kita juga baik, kita juga pasti kembali dengan selamat. Yang ditayangkan tadi itu bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan akibat itu fatality. Susah itu diungkapkan. Hanya kita bisa bagaimana merasakan. Kalau yang sudah punya istri harus tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Kira-kira apa? Kalau kita bayangkan masa depannya nanti itu bagaimana lagi? Makanya kita selalu ingatkan. Bagaimana pentingnya itu safety. Tapi itu kembali dari hati kita masing-masing. Kalau memang kita niat datang bekerja yang baik.
Saya tidak usah ngomong lagi bagaimana itu prosedur, kalian lebih tahu. Tapi bagaimana kita konsentrasi. Banyak di sini kejadian itu, kurangnya konsentrasi. Kalau misalnya malam kita merasa fatigue, tidak apa-apa bilang. Kenapa harus malu? Seharusnya kita malu kalau kita fatigue tidak bilang terjadi apa-apa. Kalau kita sudah bilang kasih tahu atasan, Pak Barudin, Pak Langkis, Pak Isbair, saya butuh waktu ini. Tidak apa-apa, tidak ada yang paksakan itu. Daripada nanti terjadi seperti ini, ada N2 itu, yang mungkin sebagian anggota tubuhnya cacat, terpotong lah apa. Baik kalau cuma jari, kalau sudah kepala yang terbentur atau apa. Bisa dipahami ya? Ini ada pertanyaan, kenapa kita masih belum mencapai zero fatality? Zero fatality itu 0 fatality. Buktinya 6 bulan saja ini sudah 3. Kira-kira apa? Apa pendapat teman-teman? Apakah pertama di sini, apakah kita harus mengedepankan produksi ketimbang nyawa kita? Jadi kita tidak dituntut itu harus dapat produksi, kejar produksi, kita shortcut, tidak melakukan SOP. Ini jangan dilakukan. Tidak apa-apa kalau produksi tidak dapat itu 1001 alasan. Tapi kalau sudah terjadi, yang terjadi saja cuma menelpon yang tidak dibilang eksiden, saya yang repot. Kalau di sini tidak ada Agus ya. Agus itu sampai sekarang kasusnya belum selesai. Seperti kasusnya Om Yan Victor. Pemain kita sudah pulang, orang sudah istirahat, kita ditelepon kiri kanan. Sampai Om Victor harus mungkin jam 10 ke rumah sakit lagi. Ambil sampel darah itu. Tidak ada yang nyaman kita dibikin. Tidak ada yang enak. Apakah kita bekerja berhadapan langsung dengan situasi yang berisiko? Semua berisiko. Di sini juga, ini di ruangan ini, kita hanya duduk melakukan safety talk, ini berisiko. Tapi bagaimana itu kita mengendalikan? Ini kita tahu bangunan ini bahaya. Yang ada di atas kita ini bahaya. Tapi bangunan ini standar. Kursi yang Bapak duduk itu bahaya semua itu. Tapi kita tidak tahu bahwa pengendalian itu sebetulnya kita sudah lakukan. Cuma bagaimana kita harus memahami itu. Misalnya contoh saya pasang kursi di sana di pintu. Bapak-bapak saya suruh lewat. Kan yang bahaya di situ kursinya. Ya mungkin dikasih pindah. Itu pengendaliannya. Sebetulnya kita semua ini lakukan. Tapi saat kalau kita tanya, bingung. Nah begitu yang kita diminta juga di lapangan. Oh saya masuk di lokasi ini membawa truk, resikonya ini. Oh loadernya ini, operatornya sudah biasa ketok-ketok mobil itu. Ada indikasi fatigue. Nah, mungkin bisa diingatkan. Mungkin istirahat dulu, goyang-goyang badan, cuci muka. Di jalanan, kita berpapasan dengan teman sudah ambil bagian dalam jalan itu, wah, dan dikasih itu. Jangan dibiarkan. Cepat tegur, kasih tahu. Mungkin karena lelahnya dia pikir jalan di pinggir, padahal dia sudah ambil bagian tengah. Yang banyak terjadi kasus ini fatigue dengan perilaku. Perilaku itu kasus yang baru-baru ini 5007 di stasiun 5 itu persoalan besar lagi itu. Dianggap hipo. Dia menabrak truk. Truknya juga salah. Bukan di tanda stop, dia berhenti. Ternyata dari videonya. Dan dibuka videonya dia tutup mata.
Berarti dia ciptakan di situ suasana yang tidak aman. Videonya dia habis damping maju tidur. Yang bawa loader juga tidak balik-balik ke belakang, hantam. Seandainya dia stop di tanda stop, mungkin dia aman. Tapi ini dia bukan di tanda stop. Nanti dia bangun waktu sudah ditabrak. Jadi pengendaliannya kita yang pikirkan, wah ini saya ada di sini, apakah ini berbahaya dengan teman saya? Bahayanya nanti ini loader sana dia tidak lihat saya. Itu yang dibilang defensif. Menganalisa kemungkinan apa saja yang bisa terjadi ke depan. Walaupun itu tidak terjadi, tapi kita harus bayangkan begitu. Dipaham ya? Apakah saya dan tim saya punya perencanaan kegiatan? Atau apakah kita masih berpikir saya tahu cara kerjanya, saya pandai melakukannya, saya mengerjakannya setiap hari. Nah ini yang banyak terjadi. Pekerjaan itu kita sudah lakukan berulang-ulang. Jadi seolah-olah itu kita pandang enteng. Termasuk mengemudi. Mengemudi ya itu aktivitas kita mungkin setiap hari. Jenuh, kita kuasai alatnya, kita kuasai medannya. Sudah mulai sudah mulai tidak konsen. Mulai hal-hal yang lain dipikirkan, mulai ini. Begitu kan? Kadang kita itu sudah mulai melamun karena kita sudah pandang enteng ini pekerjaan. Ini yang pengendaliannya itu hanya diri kita. Tidak ada orang lain itu yang bisa kasih ingat kita. Kita yang bagaimana ini manajemen diri kita perbaiki. Supaya diri kita melakukan, diri kita juga mengingatkan. Paham maksudnya saya ini? Kesadaran kita itu. Apakah saya bebas mengungkapkan pendapat dan mengekspos masalah safety di area saya? Apakah saya bebas berkata saya sedang tidak sehat? Siapa yang halangi di sini bapak-bapak? Bilang saya sakit ini. Yang terjadi biasa kita datang awal sih begini semua dalam keadaan sehat-sehat. Tapi setelah 2 jam, 3 jam, kondisi itu selalu berubah. Mungkin sakit perut kah, sakit kepala kah, apakah. Jangan dipaksakan. Nanti terjadi apa-apa. Kami juga pengawas tidak akan memerintahkan kalau bapak-bapak dalam keadaan sakit. Tidak ada yang berani. Kalau bapak-bapak sudah infokan bahwa kondisi saya begini. Tapi kalau selama ini saya lihat, wah tidak ada yang melapor. Isi kita punya absen, fatigue. Tidak ada fatigue, istirahat cukup. Berjalan, wah alatnya sudah tinggal. Tidak apa-apa. Sampaikan saja bilang kami ini sakit, butuh istirahat, saya lelah. Ada beberapa yang lapor itu hari di tetangga ada pesta, bising, kurang istirahat. Tidak apa-apa. Tinggal kita baku atur di sini. Mau istirahat berapa lama? Kalau 2 jam cukup, oke, silakan bawa kembali alat. Kita kasih istirahat. Tidak ada yang mau paksakan itu. Pak Langkis, Pak Barudin tidak akan bisa. Kalau kondisinya bapak sudah sampaikan. Paham ya? Jangan juga ada alat patik di mobil. Dia nanti yang kasih bangun saya. Salah. Yang tahu kita patik itu kita. Ada kan indikasinya semua itu. Tidak ada bilang orang langsung. Tidak ada. Ada ciri-cirinya itu. Menguap-menguap. Mulai lelah. Tangan sudah mulai tidak refleks. Hati-hati. Kalau sudah ada kondisi begini ya. Tolong bagaimana bapak-bapak yang atur, mau cuci muka, mau istirahat atau kalau tidak bisa sekali kasih tahu atasan.
Kami siap bantu. Yang penting kita pulang semua selamat. Ketika saya mengemukakan masalah, apakah saya mendapat dukungan yang saya butuhkan untuk menyelesaikannya? Selama ini bapak-bapak ada kadang orang tuanya sakit, anaknya sakit. Sampaikan. Kita bantu. Selagi kami bisa berikan. Contohnya cuti. Ada beberapa yang cutinya sudah habis, cuma karena kebutuhannya. Kita bantu, usahakan. Gimana? Jadi jangan sungkan-sungkan. Kita ini satu tim ini. Bagaimana kita ini saling mengingatkan. Kalau kita sudah saling mengingatkan, berarti itu kita saling menyayangi itu. Mengapa keputusan saya mempengaruhi safety orang lain? Ini pertanyaan. Kenapa kita belum sampai itu 0 kecelakaan, fatality? Dia tidak bilang 0 accident, tapi 0 fatality. Itu yang dia minta ini. Kita di sini Pale Serako. Belum ada fatality. Tapi dengan kejadian yang sudah ada terjadi di Pale tempat lain, kita harus belajar di sana. Jangan sampai itu terjadi di sini. Banyak kejadian kita sudah lihat, kita sudah bulan lalu itu stand down juga satu shift. Cuma karena kelalaian. Hal yang sangat-sangat simpel yang diabaikan terjadi. Bagaimana dengan hal-hal yang punya hipo? Saya sudah dapat kasus lagi di stasiun 10 itu, bukan di shift kita. Ada truk damping itu tidak mengikuti lampu. Ada teman-teman yang bawa beko di situ di statik. Hati-hati. Bisa saja di shift lain terjadi begitu, tidak ada kejadian, tidak ada eksiden. Hati-hati di kita. Mungkin di kita bisa saja ada kejadian begitu, ada yang eksiden. Pentingnya komunikasi. Kira-kira dari semua yang saya sampaikan ini ada 8 poin. Ada yang mau ditambahkan? Atau ada ide-ide bagaimana lokasi kerja kita itu betul-betul aman? Dulu di Suraku itu kejadian plus 18 di stasiun 12. Waktu itu beko ada di bawah. Batunya itu sama ini mungkin. Kayak drum itu. Jatuh untung di sampingnya. Yang lalai di atas itu truk. Tidak dikasih lampu masuk damping. Waktu itu yang bawa beko Pak Dartin. Pak Dartin itu langsung minta dibawa ke harapan. Ngamuk dia di sana. Ada yang salah di situ. Ada yang tidak mengikuti SOP. Hypo. Untung tidak ada kejadian. Seandainya ada kejadian ya, tidak tahu. Aku salah tahu Pak. Saya satu usulan yang itu karena klakson loader rata-rata sudah besar, jadi ada bagusnya itu mengingatkan pada teman-teman yang masih jauh langsung dikorek kebenaran dari jarak jauh, itu bagus satu. Maksudnya bagaimana Pak? Klaksonnya sudah bagus sekarang itu ada yang Oh, klakson. 2-3 itu yang bagus. bisa dikasih seragam, masih ada loader juga itu kecil salahnya. Oh, diratakan. Oh,
Mesti distandarkan maksudnya. Adakah yang kecil suaranya? Ada. Kalau kan opa biasa bawa loader gantian toh. Kalau ada yang kecil begitu kan opa yang tahu. Laporkan Mi. Supaya kita minta diganti itu hornya itu. Ada satu juga usulan kalau bisa diganti lalu rapat katanya kalau mau damping. Artinya tertutup rapat karena biasa dia tidak dengar serinya. Dia kita mainkan kalau paman dia tiba-tiba mundur nah ada temannya di bawah. Biasa saya mainkan itu. Kalau paman kalau saya artinya jangan lagi berteriak karena belum sempat berteriak damping nih. Jadi tinggal kita mainkan lampu supaya dia kaget begitu bermain. Ya, saya sudah minta sama Fix Plan supaya ada buktinya kalau orang salah damping, itu kamera dipasang di lampu. Supaya kalau terjadi apa-apa, tidak usah kita banyak cerita, itu saja dilihat. Jangan sampai nanti yang bawa truk bilang, saya dikasih lampu. Yang bawa stasiun dia bilang, saya tidak kasih lampu. Tapi kalau ada kamera di situ dengan lampu itu, langsung ditahu kejadian. Yang penting jangan kita bawa stasiun juga salah. Ada teman tadi statik kita kasih lampu. Nah, itu persoalan. Tipe itu di situ damping poin stasiun dengan stop pile. Kalau ini cerita pengalaman yang pernah hampir terjadi juga di karena mungkin tertutup ke tengah. Ini kadang-kadang ada teman. Dia tiba-tiba mau mundur mau damping. Tapi untuk saya lihat, kebetulan saya bawa stasiun itu hari. Pas dia mau damping saya langsung mainkan lampu dia. Cepat dia kasih turun, baru dia maju. Jadi maksudnya opa ini ingatkan dia. Ingatkan dia. Bagus juga itu. Itu kalau tidak salah dulu ada ya di statik apa namanya rock picker ya. Ya. Iya, karena maksud saya bisa kan diadakan ulang kembali itu untuk mengurangi resiko yang dibawa ini. Kalau digantikan maksud saya diusulkan kembali atau bagaimana kan dulu itu masalah rock picker apakah tidak apa namanya tidak maksimal kah atau tidak maksimal sampai dihilangkan itu tidak maksimal dengan beban berat yang ada di atas itu tidak seimbang dengan yang beronjong itu. Sekarang kalau bagian sininya kita rojo karena saya biasa bawa tapi biasa dia penuh sendiri dari bawah siapa mau sendiri di bawah itu karena dia akan naik kemana Hanya di atasnya saya kena. Yang di atas. Tidak dibawa. Tidak dibawa. Tidak maksimal sih. Kalau yang di 9 dulu 9 itu sama dengan 10 oleh Strako. Tapi dilihat efektivitas, efisiennya alat lebih efisien beko. Kenapa? Sama kerjanya. Kalau itu breaker sama dia punya sistem dengan beko. Kerusakannya juga hampir sama hidroliknya. Tapi itu tidak bisa digunakan tempat lain. Stasiun tidak selamanya tersumbat. Tidak selamanya juga ya. Jadi kalau beko, kalau misalnya tidak operasi stasiunnya, bisa digunakan tempat lain. Biayanya ini hampir sama. Jadi dia bisa mobile dia kalau beko. Makanya dulu dipasang beko-beko setengah tua yang sudah tidak terlalu produktif. mungkin kalau bisa didesain kayak di 9 dulu itu apa namanya kita tidak Di samping. ya di samping kayak di 9 dulu itu di samping jadi akses untuk istilahnya mau kalau tersumbat kan dibikinkan jalan aja seperti di 9 kalau bisa supaya jangan terlalu memang berisiko takutnya juga di bawah kan lembek takutnya juga longsor ikut dengan beko atau bagaimana Bisa itu. Nanti diakses dulu. Bagaimana selama ini pengalamannya Mas Sofian? Selama ini saya golongkan alhamdulillah masih tergolong aman. Yang penting intinya satu, komunikasi. Ya. Komunikasi. Mau dia dari side, dari samping, dari kiri, dari kanan, kalau komunikasi tidak ada, tidak bakal. Dia ada beda tipe juga. Stasiun 10 itu tidak sama dengan stasiun 9 Ya. Yang kedua, Batu. saya jawab pertanyaannya Om Hamdan. Dia mengatakan difungsikan rock picker. Ada satu kendala yang paling utama sebenarnya. Pertama, rock picker ketika dia bermasalah di atas statik, tinggal. Itu. Dibanding dengan eskavator. Objektif. ada juga satu bang selama saya rompai di atas saya lihat itu banyak mobil dari mining kalau dia pas lampu merah dia rapat mungkin bisa diusulkan untuk safety top juga di atas Di mana dia banyak rapat di base stop Oh, harus di refresh lagi. ada pembatas di ada situ. pelurus.
mungkin direpres lagi mereka. Ya, harus supaya direpres. mereka ingat-ingat lagi. Sama yang Opa bilang tadi, kalau dia mundur kaca dibuka Bengkok sedikit. sementara, Kan prosedurnya ada sebenarnya. batu jatuh ke bawah, masalah juga. Tapi pelurus ada di atas itu. Tuh? Ada pelurusnya. Ada. Tapi ya, Kalau ada begitu disampaikan. kadang Supaya kita, langsung. jangan kok tapi namanya mungkin yang ya cuma satu yang siapa tahu ada yang lain, kita berandai-andai saja yang untuk menyeluruh lah. Tidak bisa kita mengandalkan. SOP-nya itu dia tidak boleh rapat. Maksudnya saya bang, kita berandai saya tidak bayang, maksudnya supaya mereka dengar semua. Kan mungkin secara pribadi saya tanya ini yang satu, yang lain belum semua dengar. Itu Ya, maksudnya. kalau ada begitu menyimpang SOP, sampaikan langsung. Supaya kita juga langsung sampaikan ke sana. Ke atasannya dengan ke semua. Sebelum ada yang terjadi. Jangan dibiarkan yang begini. Lampu hijau pi, tidak ada pi yang mundur. Tidak ada pi ambil hal juga menuker. Saya kira di atas itu Pak. Sebagian ada, Kira di atas itu kan ada tanda stop itu. Pelurus. Nanti hijau baru dia manuver. Menuker. Saya kira Harusnya di atas itu gitu. di ujungnya itu tadi depan jemaat tuh. Nanti di ujung tuh baru dia manuver. Nah, betul tahu ada bilang emak. Berarti harus direpres. Kalau dia ada tanda stop, berarti tidak usah kita pakai pelurus. Kalau di tanda stop dia tinggal, tidak usah pakai pelurus itu. Jadi nanti dikasih lampu. Jadinya ada waktu Nah, tapi ini ada pelurus. Berarti fungsinya itu tanda stop, dia stop di situ mengamati itu back stop. Apakah itu standar itu back stop atau ada di situ yang lain? Baru dia bisa masuk manuver. Kira-kira mungkin begitu. Atau bagaimana bagus? Karena waktu masih pasar tim, kita di tanda stop. Ya. Jadi kalau stasiun kasih menyala lampu hijau, baru kita manuver karena terjadi ada pengalaman Mulyadi kerja beko situ dengan Joni kayaknya waktu Joni. Jadi diaktifkan itu barang kembali. Tanda stop saja berhenti, kalau hijau baru manuver dan mundur. Berarti pelurus dicabut. Karena ini menyangkut apa? Harus satu kan, jangan ada dua opsi di situ. Jadi begini, karena kita Ampasip, saya harus komunikasikan sama Ampasip ini supaya kita satu bahasa. Kalau nanti diputuskan bahwa di tanda stop, berarti kita harus sosialisasi semua Ampasip. Bagus masukannya. Kira-kira ada lagi kalau bagian sampel? Ya. Kalau saya sederhana, di masa beberapa tahun kan kita terkendala COVID. Saya berharap kepada manajemen wakil Bapak menyampaikan berlakukan kembali ya refresh per 1 bulan atau 3 bulan. Bagaimana menurut teman-teman? Apa itu? Refresh kembali per 3 bulan kita ketemu lagi bahas SOP. Kan itu kan selama berapa tahun dia tidak pernah ketemu? 3 bulan. 3 bulan. Kan baru-baru kita ini. Tapi yang kemarin itu kan global, Kakak, sama manajemen. Yang saya mau ini kita ketemu sama safety, tim leader, teman-teman truk kita bagi truk ke truk, stasiun ke stasiun, kita satukan kembali persepsi. Terima kasih. Ya, bagus masukannya Mas Sofian. Kalau ini sudah berjalan ini, mau rutin. Tapi dari semua ini selaku PTA saja, baru selesai ini yang kita berlalu ini. 1 bulan lebih itu. Jadi mungkin per 3 bulan. Nanti saya tanya sama yang di atas. Supaya bagaimana juga diskusinya kalau ya truk. Jangan nanti truk dibahas yang bawa loader. Nganggur saja. Lanjut. Yang lain tadi. Biasanya sambung di Bang Sofian tadi, mungkin ya memang bagus itu kalau apa ini macam truk khusus truk. Jadi memang di safety talk itu kita bahas khusus kejadian-kejadian yang high potensial. Dan tadi Bang Yos bilang ya, kalau juga pengendaliannya mungkin yang lebih bagus nanti itu kalau sudah dibahas kasus per kasus, artinya pengalaman teman di lapangan toh. Jadi kita bisa dapat solusinya. Nanti saya sampaikan usulannya. Bagus, cuma itu kan ada yang bawa loader, ada sininya truk juga. Jadi mungkin itu kendalanya susah mau pisah. Bilang truk semua yang ke sana. Ada lagi? Sudah 30 menit lebih. Jangan nanti Bang, jalur RV itu di 10 sebenarnya harus dipasangi rambu yang satu jalur
kah atau 2 jalur dari situ. Nah, Saya lihat 2 jalur betul. itu nggak sampai. Oh, yang masuk itu di atasnya burung. Sampai. Harus dipasangin Masuk rambu. situ kapan keluar di bawah Bang? Ya seharusnya kalau jalannya di atas masuk, jadi outnya di bawah. Biar satu Kadang kan betul. juga biasa masuk Sama-sama keluarnya, juga keluar kan. masuknya di situ. Ada yang mau masuk kita berkeluar Di atas bagus pasangin rambu-rambu. Yang di dalam di bawah tuh. Perhatikan kan dari depan. Prioritas dan Utamakan prioritas dan Ah, ya. saya juga. Prioritas. Iya, karena di atas kan luas kelihatan juga. itu juga Di atas lagi juga di bawah. Nggak, pandangannya Ji, kalau di atas kan kelihatan dari sana tuh kalau ada LV. Maksudnya di mana? Dia kan masuk ke 10, LV-nya begini. Jadi di sini dipasangi rambu, di sini berhenti. Utamakan dari sini. Kan dia lihat. Cuma yang persoalan kalau dia sudah di tengah di sini, ada yang masuk. Masuk karena masuk Itu lagi. terpaksa panggil opa. Sebelum misalnya teman di sepatuan dari base masuk ke nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya itu diasamain dulu yang mana kira-kira paling aman. Iya. Betul. Apakah lewat situ juga atau lewat bawah? Atau di bawah, di sini jalan Prioritas masuk, dari kayaknya. dibikinkan kupingan situ Prioritas supaya dari dia bisa. Maher. Karena kalau ada prioritas dari Maher, ada terapa ya dia menunggu di depan. Dan maksud saya satu jalur kan dipakainya yang khusus untuk masuk yang di atas, yang keluarnya juga yang di bawah. Enggak, kalau saya amannya itu LV keluar juga lewat situ. Cuma mungkin yang jalan masuk ini kita bikin di sini spasi supaya dia bisa masuk di sini kalau dia tiba-tiba ada yang masuk LV dari sana tuh. Kalau untuk prioritas Karena kalau dia ke sana dia lewati parkiran turun di Plus 4 kalau ada kegiatan loading lagi di situ ada lagi. bahaya lagi. Mungkin di sini bikinkan ditambah di sini tuh. Nanti di akses itu. Itu juga di atas itu Bang, di 10 atas. Kalau bisa itu tempat ada tim plan, bisa dikasih pindah. Itu saya lihat kalau ketemu mobil mining dengan rompail, kadang antri, saya bilang, aduh, kadang banyak yang pusing. Saya mau masuk di mana ini, saya mau keluar di mana. Jadi kadang dia bingung. Tunggu dulu, kalau selama ini lampu di tiang itu menyala semua muka? Belum. Ah, itu. Masih menyala, Itu kalau menyala semua, mungkin bisa kita cabut itu lighting plan. Tidak usah pakai. Itu mobil yang habis dumping, kan dia nggak bisa lewat di akses yang terus dia lewat sana. Jadi bisa dicabut, dibikinkan akses keluar di situ. Jangan kadang dia taruh di situ di sana supaya yang di tempat gerak dia antar masuk begitu. bisa mungkin didesain kembali itu, Tempat sampah. dibongkar itu supaya dipasang di Bagaimana itu ayah hantam masuk itu? Hah? sama saya. Gantung masuk na bilang upa. Di mana kan tamu sulap dengan Iya, kalau untuk slide-nya ini sudah habis. Kita juga sudah banyak masukan. Yang perlu diakses itu jalan LV, lokasi di atas, dengan lampu traffic light itu. Saya ingatkan untuk teman-teman terak saja, karena kan becek lagi sekarang. Hati-hatilah saat tikungan, karena itu gereder tidak selamanya di jalan sempurna dia biasa berlawan arus karena batu. Kita tidak sempat pasang rekon yang begitu karena kayak batu 2-3 biji saat tikungan. Tapi dia di semua teman nanya, mengingatkan lagi kembali. Komunikasi. Oh iya. Suruhan dia yang Di kopi ke itu yang bawa truk. Dia ingatkan minta bawa. Radio mau ketemu dengan radio yang di sana begitu, artinya komunikasi. Dia cari kau lagi oke. Kalau tidak ada lagi masukan, oh, itu tadi masalah Pak Sofian, bagus sekali saya kira itu kita dikasih diskusi Yeah. kita kalau bisa dikumpulkan semua. Kita punya kru itu dari Biar juga, terutama kami ini. Bagus mungkin kami diskusi dengan presiden pada saat mau mengambil sampel. Jangan lagi ada gerak dulu alatnya, dosernya, mobilnya, misalkan kita sudah ada di area dekat Beko, misalkan gitu kan. Yang kita harus sampaikan. Kemudian zero toleransi itu yang mengenai selek biasa. Terkadang masih ada saya lihat biasa dumping di dekat or. Iya. Mungkin dia tidak tahu atau bagaimana, makanya kita perlu mungkin diskusi, jadi bisa diskedulkan. Kemudian yang kedua itu masalah tempat parkir LP. Untuk kami kontrol di area Rompail,
kita lihat ini sudah tidak ada lagi tempat parkirnya pada saat kita mau ambil sampel. Bagaimana itu? Jento bisa dibuatkan ke Kan ada itu. dekat lampu. Nggak jelas Kalau saya lihat lagi di yang mana. Rompail di 10 kan sudah ada dibikin akses untuk di yang sebelah, kalau kita depan sebelah kiri sudah ada. Iya, yang ada di sana di sebelah kiri sudah ada dibikin di sana. Dekat tiang itu. Dengan di samping letting plan kan bisa di situ kalau di 10 atas. Ya. Kalau bisa dibikin saja anunya, partisinya, nanti dipasangi rambu. Sudah ada rambu yang di 10 Oh. atas sudah ada. Oke, Mungkin sampai di dengan tempat, tangki. karena kita banyak tempat Rompail tuh, jadi masih di tempat lain mungkin yang belum ada. Masukkan saja sebagai syarat utama kalau di Rompail. Karena Rompail kalau yang bagian atas itu kadang berubah-berubah, kadang kita sudah bikin tempatnya, oh datang lagi, ada lagi rom. Jadi memang tidak permanen itu masalahnya kalau di bagian atas. Harus ada tempatnya itu dekat letting plan situ aja. Lihat saja. Karena kalau ada apa-apa itu yang dicari duluan itu. Intinya kalau ada pas Rompail ada datang, berteriak nih. Ada. Udah ada lagi ya. Begitu ya kita lakukan. Ada mau datang, kita komunikasi. Kalau mau amal itu saya dekat lampu, dari korek-korek itu. Tahu dari yang Dekat letting plan. Ada 2 di atas kalau keluar. Tidak apa-apa, sampaikan saja kalau ada yang mau disampaikan. Ada unik-unik. Om Krisi mau asesmen itu tanggal 20 berapa? 30. Siapa ke kantor? Ya. 31. Mungkin ada, Pak Iros mau sampaikan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri stand down pagi ini. Sebelum kita ke lapangan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.